Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku peserta Matsama MTS Negeri 5 Demak yang saya banggakan, pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari dengan tema karakter moderasi beragama dan berbangsa. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian masih asing mendengar istilah moderasi, baik moderasi beragama maupun moderasi berbangsa. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui apa itu moderasi beragama, apa itu moderasi berbangsa, dan karakter atau sifat-sifat seperti apa yang dianggap atau yang termasuk karakter moderasi beragama dan berbangsa. Anak-anakku yang saya banggakan, mari kita pahami tema ini dengan baik agar dalam kita menjalankan ibadah agama tidak bertentangan dengan negara, tidak menimbulkan kekerasan dengan pihak lain, tidak menimbulkan madorot yang lebih besar baik sesama umat Islam maupun dengan umat agama yang lain. Anak-anakku peserta Matsama MTS Negeri 5 yang saya banggakan, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa tujuan pendidikan diantaranya adalah untuk menumbuh kembangkan, meningkatkan tingkat keimanan dan ketakwaan peserta didik. Jadi harapannya setelah kalian menempuh pendidikan di madrasah ini, lulus besok itu kalian lebih beriman, lebih bertakwa, dan berkualitas lebih bagus dari sebelumnya. Anak-anakku peserta Matsama yang saya banggakan, ada beberapa karakter atau sifat yang sifat itu merupakan wujud dari karakter moderasi beragama. Apa itu? Ada 10 karakter moderasi. Yang pertama yaitu karakter tawasud atau punya sikap tengah-tengah. Di sini kalian dianggap berkarakter moderasi jika kalian berkarakter atau bersikap tengah-tengah. Maksudnya kalian mempunyai pemahaman untuk tidak bersikap fanatik, ya, tidak bersikap fanatik dengan menyalahkan orang lain, suka menyalahkan orang lain yang pemahamannya berbeda dengan kalian dalam hal melaksanakan tata cara beribadah yang sifatnya furu'iyah, yang bukan pokok atau usul. Contoh, kalau umat Islam apapun golongannya harus meyakini sholat itu wajib. Nah itu usul, syuru', semuanya usul, itu semuanya sama. Tetapi ketika melaksanakan sholat ada yang sikapnya mengatakan dalam membaca Fatihah itu harus memakai basmalah, ada yang mengatakan tidak. Bagi masing-masing pengikutnya itu tidak menyalahkan yang
mempunyai pemahaman yang berbeda. Karena hal itu membaca basmalah apa tidak dalam hal Fatihah itu termasuk kelompok furu'iyah atau cabang, bukan usul. Yang usul adalah sholatnya, semuanya melaksanakan sholat. Nah, ini sikap yang tidak menyalahkan orang lain ketika punya pemahaman yang berbeda. Namanya kalian punya sikap tawasud atau tengah-tengah, tidak menyalahkan orang lain yang pemahamannya berbeda dalam hal furu'iyah atau yang bersifat cabang. Apa yang kedua? Yang kedua adalah kalian punya sikap atau karakter tawazun. Maksudnya punya sikap seimbang. Ya. Porsi mata pelajaran agama yang besar di madrasah diharapkan ya, merupakan tawazun bagi mata pelajaran umum. Artinya menanamkan kepada peserta didik bahwa belajar ilmu agama dan belajar ilmu umum itu sama-sama penting sebagai keseimbangan dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi ilmu agama penting, kita juga tidak menganggap remeh ilmu umum. Khususnya ini bagi anak-anak yang belajar di pondok, pesantren, harus kalau mempunyai sikap tawazun itu mempunyai sikap yang seimbang, bahwa kalian mengutamakan belajar agama itu bagus, tetapi juga tidak meninggalkan kalian juga harus mempelajari pelajaran-pelajaran mata pelajaran umum, karena itu untuk menunjang pemahaman pelajaran agama kita. Jadi dianggap penting juga. Yang ketiga adalah sikap tasamuh. Ya, nilai tasamuh, sikap tasamuh. Jadi tadi yang pertama tawasud, yang kedua tawazun, yang ketiga adalah tasamuh. Apa artinya? Tasamuh itu berarti adalah toleransi dijunjung tinggi dengan membiasakan untuk menghormati orang lain, berbicara, menghargai pendapat yang berbeda, dan menanamkan bahwa perbedaan merupakan sunnatullah yang harus dijaga dengan bersikap toleran. Ya. Jadi misalnya ada orang lain yang punya pendapat yang berbeda, kita tidak diperkenankan mencemooh, tidak diperkenankan menjelek-jelekan. Ya, kita punya rasa menghormati terhadap pendapat mereka selama pendapat itu mempunyai dasar agama yang kuat, dalil yang kuat, baik dalil nakli, dalil nas Al-Quran, Al-Hadis, maupun dalil akli, dalil berpendapat menurut rasio atau akal. Jadi kita menghargai pendapat orang lain. Itulah wujud dari sikap tasamuh, sikap menjunjung tinggi rasa saling menghormati kepada orang lain. Yang keempat adalah karakter i'tidal atau adil. Di sini peserta didik ya diwajibkan untuk menunaikan kewajiban sebagai pelajar di madrasah. Bila melanggar harus ada konsekuensinya, yang tentunya dibarengi dengan pemenuhan haknya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di madrasah. Jadi kalian punya sikap bahwa di madrasah sudah ada tata tertib, sudah ada aturan-aturan yang berisi hak kalian, hak untuk mendapatkan pembelajaran, hak untuk mendapatkan pelajaran, hak untuk diajar oleh bapak ibu guru. Tetapi kalian juga punya kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila kalian haknya dipenuhi tapi kewajibannya tidak dipenuhi, maka kalian harus sadar kalau kalian akan mendapatkan sanksi.
Nah, ini adalah adil, jadi haknya diberikan, kewajibannya dilakukan. Jadi peserta didik harus menjunjung tinggi tata tertib madrasah dalam rangka untuk sikap adil. Haknya juga diberikan, kewajibannya juga dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah nilai atau karakter syura, ya, bermusyawarah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan wasyawirhum fil amri atau syura bainahum. Artinya bermusyawarahlah di dalam segala hal urusan kalian. Jadi kebiasaan berkomunikasi untuk mendapatkan mufakat pada suatu hal menjadi pembiasaan di lingkungan madrasah. OSIMA, misalkan organisasi siswa intramadrasah yang dulu dinamakan OSIS, sekarang OSIMA, menjadi ajang organisasi yang bergengsi di kalangan siswa, sehingga kursi menjadi ketua akan menjadi ajang perebutan kelas 9 dan kelas 8 misalnya. Untuk itu pemilu ketua OSIMA menjadi agenda wajib tiap tahunnya. Selain itu setiap kelas mempunyai perwakilan. Intinya kita atau kalian peserta didik harus dalam memutuskan sesuatu dilaksanakan secara bermusyawarah. Misalkan dalam memilih ketua OSIS, siapa yang dipilih itu harus bersikap musyawarah. Kalau tidak bisa di voting, ya, mana yang suaranya terbanyak itulah yang jadi. Berdiskusi dalam segala pelajaran. Nah, ini termasuk sikap syura. Jadi untuk memutuskan sesuatu dihasilkan melalui sifat musyawarah, tidak menang-menangan sendiri, ego sendiri. Pokoknya pendapat saya begini dan kalian harus mengikuti pendapat saya yang benar. Nah, itu namanya tidak bermusyawarah. Yang selanjutnya adalah nilai islah. Yang ketujuh, nilai islah. Jadi kalau diulang lagi, 1. Tawasud, 2. Tawazun, 3. Tasamo, 4. I'tidal, 5. Musawah, 6. Syura, 7. Islah. Ya, tadi ada yang terlihatkan yang musawah atau karakter musawah atau egaliter. Semua peserta didik mempunyai hak untuk belajar tanpa boleh dibeda-bedakan. Yang berasal dari kota, yang berasal dari desa, yang miskin dan yang kaya diberikan materi yang sama oleh guru yang sama. Tidak dibeda-bedakan. Kamu anak orang miskin, kamu orang kaya, saya beri lebih banyak. Enggak. Semuanya sama. Kalian juga harus punya sikap musawah, ya, yang egaliter, ya, memberikan kesempatan belajar yang sama, mengembangkan potensi yang sama. Kalau temannya misalkan dalam pelajaran bertanya, kalian tidak boleh menghalang-halangi, misalnya, alah kamu bodoh, enggak usah usul, kamu bodoh, enggak usah bicara, ya, enggak boleh seperti itu. Itu namanya tidak menanamkan, membiasakan sikap egaliter atau musawah. Semuanya punya kesempatan, kedudukan yang sama dalam hal belajar. Yang ketujuh tadi saya ulang, yaitu islah, perbaikan. Artinya perbaikan untuk menjadi yang lebih baik dibiasakan dengan menanamkan slogan-slogan yang dapat menginspirasi siswa, seperti kata-kata bijak berikut. Seperti man jadda wajadda, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Buku merupakan jendela dunia. Sebaik-baik teman adalah buku. Bijaklah dalam bersikap dan santunlah dalam bertutur kata.
Ada lagi al-waktu kasyaif, waktu itu seperti pedang. Kalau tidak digunakan akan melukai diri sendiri. Madrasah hebat bermartabat. Ini semuanya adalah slogan-slogan yang memotivasi atau mendorong peserta didik untuk tampil, berpikir lebih baik, bertindak lebih baik, memperoleh prestasi belajar yang lebih baik. Ini salah satu karakter moderasi. Selanjutnya adalah nilai aulawiyah atau prioritas. Sikap memprioritaskan atau mengutamakan hal yang penting senantiasa ditanamkan. Misalnya sholat duhur berjamaah adalah hal yang penting. Ya, hal yang penting. Setiap siswa akan memprioritaskannya dengan bersegera ke mushola atau ke masjid mengambil air wudhu dan menyiapkan diri sholat dengan meninggalkan aktivitas yang lain. Contoh kalau di madrasah negeri 5 Demak ini, kalau misalkan pembelajarannya itu luring, tatap muka, ada jam istirahat yang kedua yang diisi dengan pelaksanaan sholat duhur berjamaah. Nah, di situ kalian harus punya kebiasaan diri untuk cepat-cepat mengikuti kegiatan sholat berjamaah, karena ini prioritas bagi kalian, prioritas bagi kita semua, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu penting dibandingkan yang lain. Jadi kalian dan kita harus mengutamakan mana yang penting, meninggalkan yang kurang penting, mendahulukan yang penting, sholat jamaah dulu, baru kegiatan yang lain. Nanti misalkan istirahat, kita waktunya untuk jajan, ya nanti jajan itu tidak penting, nanti bisa. Yang penting adalah melaksanakan sholat duhur di awal waktunya. Itu secara berjamaah, itu pembiasaan sikap moderasi beragama. Yang selanjutnya adalah nilai tatawur wal ibkar. Inovasi dan kreativitas akan didukung dan dikembangkan dengan madrasah mendukung seluas-luasnya lomba-lomba yang menuntut kreativitas dan inovasi siswa dan guru, lomba mading, lomba jurnalistik, lomba kir, dan lomba-lomba yang lain. Jadi kalian punya giroh, semangat untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk menjadi lebih baik. Madrasah menyediakan ajang lomba-lomba untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kreativitas kalian dalam berpikir, meningkatkan kreativitas kalian dalam berketerampilan. Misalnya ada lomba sains, ada lomba riset, ada lomba olahraga, ada lomba baca puisi, ada lomba adzan misalkan, ada lomba baca Al-Quran. Semuanya bisa kalian ikuti untuk mengembangkan sikap atau nilai tatawur wal ibkar. Manusia itu mempunyai potensi, yang potensi itu bisa dikembangkan semakin lama semakin bagus. Nantinya peserta didik itu semakin lama semakin berkualitas, karakternya, akhlaknya lebih bagus, pola pikirnya lebih pintar dan lebih pandai melalui sering mengikuti lomba. Yang terakhir adalah nilai tahadur. Ya, tahadur itu kesantunan, akhlak, ya, sopan santun, adab dijunjung tinggi di lingkungan madrasah. Bertutur kata sopan dengan siapa saja. Ya, membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Menjaga aurat. Nah, menjaga aurat penting ya. Kemudian membiasakan mencintai Al-Quran, sehingga kalau di MTS Negeri 5 ini dulu kelas 7 ada pembiasaan membaca surat tertentu ya, misalnya surat Yasin. Kelas 8 membiasakan membaca surat Al-Waqiah. Yang kelas 9 surat Al-Muluk atau Tabarok. Insyaallah itu pembiasaan yang sering diulang-ulang sehingga nanti tumbuh sikap mencintai bacaan atau mencintai membaca Al-Quran.
Kalau sudah mencintai, maka dimanapun nanti akan suka membaca Al-Quran sebagai ciri siswa madrasah dan sebagai pemeluk agama Islam yang mencintai kitab sucinya. Dan itu sangat perlu. Siapa lagi yang mencintai kitab suci Al-Quran kalau bukan kalian dan kita semua. Ini 10 sikap atau karakter yang sebaiknya kalian miliki sebagai peserta didik di Madrasah MTS Negeri 5 Demak ini. Sekali lagi, melalui materi ini diharapkan kalian dalam beragama mempunyai sikap 10 seperti tadi, dan dalam bernegara kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik mempunyai toleransi yang baik terhadap sesama umat Islam yang mungkin berbeda atau dengan umat agama yang lain dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga ini menambah pemahaman kalian dan bisa menjadikan panduan kita dalam beragama dan bernegara. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.